Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Kita akan lanjutkan materi pada kesempatan kali ini mengenai Business Intelligence and Analytics. Ya, nah pertama-tama kita akan membahas apa itu Business Intelligence dan Analytics ya. Jadi Business Intelligence ini dia merupakan aplikasi juga mungkin teknologi untuk melakukan proses ekstraksi, mentransformasi, mengintegrasi, memvisualisasi, menganalisis dan menginterpretasikan serta mempresentasikan data untuk kemudian mendukung peningkatan dalam pengambilan keputusan. Jadi tool ini ya, Business Intelligence ini dewasa ini memang banyak digunakan ya, terutama di beberapa perusahaan yang memang membutuhkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan juga lebih tepat kemudian menggunakan Business Intelligence. Business Intelligence ini kemudian akan melakukan proses-proses ya, memanfaatkan teknologi yang ada atau beberapa juga menggunakan teknologi yang sudah jadi dari beberapa vendor-vendor terkemuka di dunia. Nah, di sini ada beberapa keuntungan ya, keuntungan dari Business Intelligence dan Analytics. Yang pertama adanya mendeteksi kecurangan ya. Jadi kalau misalkan dengan adanya Business Intelligence ya, itu kita bisa mendeteksi adanya kejanggalan ya, kemudian adanya proses mungkin kejahatan ya di dalam sebuah transaksi ya. Kenapa? Karena kita bisa melihat secara langsung gitu. Ini data, misalkan ya ada perubahan data A, kemudian tiba-tiba jadi data B, ini penyebabnya kenapa, sehingga bisa dilakukan proses pendeteksian. Lalu berikutnya adalah bisa melakukan peningkatan terhadap forecasting atau peramalan ya, peramalan dalam hal positif, artinya sesuai dengan data ya. Contoh misalkan kita mendapatkan data bahwa ternyata ada hubungannya antara pemberian bonus ya dengan performa kerja misalkan. Oh, artinya kita bisa prediksikan bahwa setiap kali bonus dibagikan itu semangat kerjanya semakin tinggi misalkan. Sehingga pada masa-masa itu kita karena sudah diprediksi ya, forecasting itu bisa diartikan diprediksi bahwa pada saat pembagian bonus kemudian etos kerjanya makin naik, maka kita mengambil keputusan bahwa setelah bonus volume produksinya itu ditambah, misalkan seperti itu. Berikutnya ada meningkatnya penjualan ya. Meningkatnya penjualan ini adalah hasil misalkan dari proses Business Intelligence dan Analytics gitu. Kenapa demikian? Karena bisa jadi kita bisa melihat ya, mana-mana contoh misalkan toko yang kita punya banyak toko cabang misalkan. Di toko cabang tersebut kita bisa melakukan analisis ya, melakukan analisis bahwa oh ternyata toko ini yang punya penghasilan lebih besar dan seterusnya. Atau oh toko ini ternyata penghasilannya kecil. Nah, oh kita bisa lihat di toko ini ternyata yang penghasilan besar ini adalah penjualan terbesarnya ada di produk makanan misalkan. Oh yang kecil kenapa? Dianalisis tuh. Dianalisis, oh ternyata di sekitar wilayah situ sudah banyak pesaing misalkan.
Oleh karena itu kita perlu ditingkatkan nih layanannya apa. Nah, ketika misalnya meningkatkan layanan tersebut, otomatis hasilnya diharapkan meningkatkan penjualan gitu. Karena kita bisa tahu secara dashboard ya, secara tampilan gitu dengan bisnis intelijen ini yang kemudian bisa membuat pengambilan keputusan untuk meningkatkan penjualan. Lalu berikutnya adalah optimasi dari operation ya, atau kita bisa mengoptimalkan pekerjaan-pekerjaan yang ada ya dengan proses business intelligence analytic ini gitu. Jadi sebagai contoh misalnya ya, dengan kita misalnya melihat bahwa tadi ya sebagai contoh, kita lihat bahwa ternyata toko tadi yang penjualannya besar, penjualan terbanyaknya adalah contohnya adalah barang-barang kebutuhan anak misalkan. Oleh karena itu kita akan mengoperasikan dalam bekerja itu, dalam mendistribusikan barang itu kita banyak memberikan produk-produk anak yang lebih banyak lagi ya di toko yang memiliki keuntungan lebih besar. Atau misalkan tadi, oh ternyata ada yang toko yang keuntungannya kok kecil gitu. Keuntungannya kecil kenapa? Nah kita bisa menganalisis, melihat, membandingkan kerjanya dengan yang tadi, yang toko yang misalkan keuntungannya besar. Contoh misalkan, oh yang keuntungannya besar tadi ternyata pegawainya ramah-ramah misalkan. Kalau ramah mungkin tidak bisa selalu kelihatan ya. Contoh misalkan yang simple ya. Oh pekerjanya ternyata yang melayani lebih banyak gitu misalkan. Ada 3, ada 1 kasir, 2 kemudian pelayannya misalkan. Oh, ternyata yang toko yang penjualnya kecil ini pelayannya cuma 2 gitu. Sehingga keteteran. Ya, maksudnya tidak bisa melayani dengan optimal, sehingga karena tadi saya sampaikan bahwa di toko tersebut banyak pesaingnya, karena pelayanannya lama, kemudian akhirnya berpindah ke toko yang lain. Kurang lebih seperti itu. Kemudian reduce cost, atau kita bisa menurunkan biaya ya. Artinya seperti apa? Ketika misalkan kita menggunakan business intelligence dan analitik, kita bisa melihat kemudian tadi ya, ternyata ada toko yang sangat tidak efektif. Artinya antara modal ya, antara modal dengan kemudian operasional dan lain sebagainya tidak imbang. Malah toko tersebut merugi. Karena merugi lebih baik kita tutup. Sehingga malah bisa menurunkan biaya, contoh seperti itu. Contoh lainnya terkait dengan reduce cost ini adalah dengan penerapan business intelligence and analytic ya. Kemudian kita bisa melihat ya, dan melihat kemudian bisa mengetahui dari segi dashboard misalkan ya, hal apa saja yang mempengaruhi yang menjadikan cost itu naik misalkan. Entah itu karyawan kah misalkan, atau ternyata barang-barang produksi, kita bisa melihat bahwa contoh, oh ternyata di toko ini rantai distribusinya dia untuk ambil barang tipe A misalkan ke distributor A. Nah, kita ambilnya ternyata ke distributor B. Ya. Distributor A ternyata ini lebih murah sebetulnya. Kita bisa menganalitik, oh barang-barang ini lebih murah. Di distributor B, barang-barang ini yang lebih murah. Ternyata lebih mahal, ada barang tertentu lebih mahal. Berarti kita bisa split ya. Yang murah, barang-barang yang murah kita bisa pilih di antara supplier A atau B itu gitu. Kalau kita tidak ada analytic tool-nya, maka kemudian kita tidak bisa mengetahui ya. Kita pokoknya semua barang tipe A itu belinya ke supplier A terus gitu. Padahal tipe A, barang tipe A ini lebih murah di supplier B, sebagai contoh seperti itu. Jadi bisa langsung membandingkan ya dari data yang kita punya. Oke. Nah, di dalam business intelligence dan analytic ini perlu yang namanya data scientist ya.
data scientist. Ini tugasnya ya. Data scientist ini dia akan melakukan proses mengkombinasikan ya antara kemudian kebutuhan dari bisnis dan proses analitiknya ya, analitik yang mendalam, dan kemudian bagaimana memprediksikan, menampilkan data apa saja yang dibutuhkan, kemudian toolsnya apa saja, teknik-tekniknya apa saja yang kemudian diberikan ke bisnis ya, untuk kemudian dilakukan peningkatan terhadap pengambilan keputusan. Ya. Jadi BIN Analytic ini dia perlu yang namanya data scientist ya. Orang ini yang akan kemudian memvisualisasikan juga, kemudian memberikan kebutuhan dari si bisnis ya seperti apa, atau si para pengambil keputusan seperti apa. Nah, ada beberapa komponen ya, komponen yang dibutuhkan agar kemudian proses bisnis analitik, bisnis intelligence analitik ini menjadi efektif ya. Jadi beberapa komponen itu memang harus ada ya di organisasi untuk mendapatkan jadi nilai yang real ya dari BI dan analytics ya. Yang pertama adalah yang paling penting ya. Yang penting adalah eksistensi dari solid data management program ya. Kita harus punya data management program yang baik sehingga kita bisa melakukan proses BI ini ya. Termasuk juga pengelolaan datanya ya. Pengelolaan datanya oleh data scientist. Kemudian agar BI Analytics ini sukses juga, bahwa organisasi itu membutuhkan data scientist yang kreatif gitu. Orang ya, kalau yang pertama dari toolsnya, kita harus punya toolsnya, kemudian orangnya. Nah yang terakhir ya, yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa BI itu sukses ya, kita harus memiliki yang namanya manajemen tim ya. Di dalam organisasi itu harus punya komitmen yang kuat ya, komitmen yang kuat untuk menggunakan ya, business intelligence ini dalam proses pengambilan keputusan. Jadi saya ulangi lagi, ada 3 ya komponen yang dibutuhkan ya untuk kemudian business intelligence analytics efektif. Yang pertama program ya, aplikasi business intelligence ya yang baik, yang bagus. Kemudian yang berikutnya adalah data scientist-nya. Nomor keduanya adalah data scientist-nya yang harus yang kreatif ya. Yang ketiga adalah dukungan dari organisasi ya untuk menggunakan business intelligence ini. Oke. Kita akan bahas sebetulnya di business intelligence ini alatnya apa aja sih gitu. Aplikasinya seperti apa gitu. Yang dibutuhkan apa saja gitu. Nah, yang pertama yang jelas ya, yang pertama ada namanya spreadsheet ya, spreadsheet. Ya. Spreadsheet ini kalau misalkan Anda simpelnya mungkin Anda pernah lihat Excel ya. Di Excel itu ada kolom, ada baris. Biasanya yang namanya kolom tersebut isinya adalah field. Kemudian barisnya adalah data dari field tersebut ya. Contohnya nama, kemudian alamat, kemudian jenis kelamin misalkan. Kalau misalnya kita mau memasukkan data KTP ke sebuah spreadsheet, itu sebagai contoh. Ya. Jadi dia bisa melihat data, kemudian bisa membuat formula ya. Saya yakin Anda sudah pernah ya menggunakan Microsoft Excel ya. Di situ kita bisa mempermudah dengan menggunakan formula, misalkan mau melihat hasil kali atau melihat rata-rata dan sebagainya. Nah, sebagai contoh ya, untuk yang spreadsheet yang digunakan di business intelligence itu lebih enhance lagi. Ini adalah salah satu produk ya, salah satu produk dari Microsoft ya.
Microsoft itu memiliki namanya Power BI, dan Office 365 ya. Saya juga menggunakan sekarang Office 365, di mana di dalamnya adalah paket sebetulnya, paket untuk bekerja ya. Tetapi kalau untuk yang spesifiknya, Power BI ini dia bisa melakukan proses secara otomatis ya, dari data-data yang sudah kita tentukan. Jadi prosesnya yang pertama adalah ada sebuah data ya, ada data source, sumber data. Sumber data ini kemudian dilakukan proses query ya, di analitik ya, oleh siapa ya, oleh data scientist tadi ya. Kemudian dia akan di Office 365 dia punya namanya Power Pivot ya. Dia akan melakukan proses link atau menghubungkan file-file ya. Kemudian dan melakukan proses kalkulasi. Hasilnya apa? Hasilnya dia bisa file Excel, kemudian juga Power View. Power View itu bisa memvisualisasikan, ada juga Power Map. Ya, kalau Power View dia bisa memvisualisasi, contohnya misalkan, oh ini data yang paling besar dalam rentang persentase misalkan ya. Ini ada namanya consumer rating misalkan. Kemudian ada keuntungan revenue ya. Jadi kalau misalkan keuntungan terbesar itu keuntungan yang dari rank ya misalkan 2,5 M sampai 10 M itu adalah consumer ratingnya yang 10% gitu. Itu prediksi ya, itu misalkan saja ya, ini dokumen itu view-nya secara bubble ya, ini keuntungan versus rating contoh. Nah, bisa juga data tersebut ditampilkan dalam bentuk map atau peta gitu. Contoh kita bisa melihat, nah kalau yang sekarang kan ada COVID ya misalkan, dan dengan tool dari Microsoft ini, data source misalkan ada data COVID di wilayah apa, Excel misalkan, dengan Excel ya, contohnya data COVID, kemudian ini hasilnya dibandingkan, ada file Excel COVID, data COVID, kemudian misalkan di Power View itu kita bisa menampilkan memvisualisasi hubungan antara penegakan disiplin PSBB dengan peningkatan jumlah kasus misalkan. Nah, Power Map-nya itu nanti digunakan untuk memperlihatkan mana kemudian daerah-daerah yang memiliki banyak pasien positif misalkan. Nah, kemudian ditampilkan dalam SharePoint. Ini hanya contoh aplikasi saja. Ditampilkan dalam SharePoint. Di SharePoint tersebut ada filenya, kemudian ada tampilan Power View-nya, ada juga tampilan Power Map-nya dalam satu buah dashboard atau satu buah web page ya, halaman ya, yang bisa diakses dari manapun gitu. Oke, lanjut berikutnya. Tools dalam Business Intelligence dan Analytics ada namanya Reporting and Querying Tools ya. Jadi memang kemudian perusahaan itu banyak menginvestasikan agar bisa menghasilkan sebuah reporting tools ya, untuk membantu pekerjanya mendapatkan data yang dibutuhkan untuk kemudian apa? Melakukan problem solver ya, pemecahan masalah ya. Kemudian melakukan identifikasi atau juga melakukan opportunity atau kemungkinan ya. Nah, reporting and querying tool ini dapat mempresentasikan data ya di dalam sebuah yang mudah dimengerti, kemudian melalui format data, grafik atau chart ya. Jadi laporannya sekarang yang dibutuhkan oleh manajemen misalkan itu tidak file yang detail ya. Contoh, saya mau tahu di toko A misalkan tadi ya, saya contohkan lagi. Atau kita sudah rubah lah, misalnya kita ke COVID misalkan. Saya mau tahu
wilayah mana saja yang terjangkit atau wilayah mana saja dengan tingkat kesembuhan yang bagus, ya, yang baik. Maka kemudian kita bisa melihat di secara visualisasi gitu misalkan. Nah kalau di level tertentu itu kan tidak terlalu membutuhkan data yang detail gitu. Contoh presiden misalkan, presiden hanya ingin tahu daerah mana yang sekiranya banyak pasien sembuhnya misalkan. Hanya ingin tahu secara global saja. Secara detailnya baru perangkat-perangkatnya ya, bukan presidennya. Jadi semakin tinggi jabatannya biasanya semakin yang dibutuhkan secara visualisasinya semakin simpel gitu. Jadi presiden tidak perlu tahu secara mendetail gitu. Siapa saja nih orangnya yang sampai tahu orangnya di mana, alamatnya di mana, tidak perlu. Biasanya hanya ingin tahu secara tampilan saja ya. Kalau misalnya Anda bisa lihat kita di Jawa Barat, alhamdulillah ya, Pak Ridwan Kamil sangat bagus ya. Dia mengeluarkan aplikasi namanya Picobar ya. Nah, Picobar itu kita bisa melihat di sana gitu. Secara mendetail ya, visualisasinya sangat bagus. Nah, ini ada beberapa tools untuk melakukan visualisasi data ya. Visualisasi data sendiri itu apa? Yaitu dia mempresentasikan data dalam gambar atau grafik ya, dalam format gambar ataupun grafik. Ini ada beberapa ya. Ini hanya 2 contoh saja ya. Anda bisa menemukan contoh yang lain misalkan di Picobar itu banyak juga. Kita bisa lihat di sana ada secara visual, ada secara map, kemudian ada secara grafik dan lain sebagainya. Nah, ini yang sekarang populer ya, banyak ada namanya word cloud ya. Word cloud ini dia memvisualisasi ya kata-kata apa yang kemudian digrupkan ya untuk melihat kalau misalkan tulisannya semakin besar berarti ini yang sering kali muncul namanya gitu misalkan. Jadi dengan word cloud ini kita bisa menampilkan ya, contoh misalkan seperti saya pernah menggunakan Menti misalkan, itu ada word cloud, saya ingin tahu misalkan sebutkan dalam 5 kata ya, contoh. Bisa saya punya pilihan 5 kata. 5 kata tersebut silakan tuliskan misalkan. Silakan tuliskan terkait kepuasan Anda dalam e-learning misalkan. Nanti ada yang nulis tuh. Nah, yang tulisannya paling besar artinya itu yang paling banyak diketikkan. Contoh, itu dari word cloud. Kemudian ada namanya convention funnel ya. Convention funnel ini dia bisa melakukan merepresentasikan ya summaries dari langkah-langkah dari yang consumer ambil ya. Yang consumer ambil untuk membuat keputusan untuk membeli ya produk dan kemudian jadi customer. Ini sebagai contoh saja gitu ya. Ya. Ternyata kalau bisa dilihat dari conversion funnel ini ada pelanggan yang datang misalkan, yang visit. Kemudian yang 100% dia website visit melalui website. Kemudian dia melihat yang pelanggan melihat produk hanya 73. Yang menambahkan ke chart itu 23%. Jadi ngeklik keranjang belanjaan misalkan. Kemudian yang check out ya, yang tadi yang menambahkan keranjang belanjaan ke dalam, jadi di transaksinya diteruskan itu hanya 11%, dan yang membeli ternyata hanya 3%. Jadi dari 100% kita bisa lihat analitiknya, dari 100% yang mengunjungi website ternyata yang membeli hanya 3%. Ya. Ini bagus atau tidak ya kita kemudian dilihat trennya ya, tren pekan misalnya bulan berikutnya seperti apa, atau kemudian dalam 1 tahun purchase-nya bagaimana ya, itu bisa terlihat. Oke, lanjut. Hal lain tentang Business Intelligence Analytic Tool adalah online analytic processing ya. Jadi ada tools namanya OLAP ya. Dia adalah metode untuk menganalisis multidimensional data ya, dari banyak perspektif ya, yang kemudian memungkinkan si user untuk mengidentifikasi isu-isu apa saja, kemudian peluang-peluang apa saja ya, untuk kemudian dilakukan proses analisis tren ya. Nah, kalau di OLAP atau di online analytic
analytical processing, ya, dia ada namanya menggunakan data cube ya. Ya, di data cube itu apa data cube? Data cube adalah koleksi dari data yang terdiri dari fakta-fakta numerik ya, namanya measures, ya, di mana kemudian dikategorisikan dalam dimensi-dimensi. Contoh misalkan dimensi waktu, kemudian dimensi geografis ya. Jadi misalkan kita lihat contohnya seperti apa ya? Keuntungan misalkan, oh keuntungan dari dimensi waktu, ternyata dari tahun ke tahun, contoh bulanan ya dalam 1 tahun misalkan, dimensi waktu, keuntungan terbesar di bulan apa sih? Oh ternyata di bulan Januari misalkan, itu dimensi waktu. Kemudian dimensi geografis, di bulan Januari, misalkan di bulan Juni, ya. Saya akan mengkorelasikan dengan fakta lain. Nah, ternyata secara geografis keuntungan terbesar ada di misalkan kota-kota yang jumlah penduduknya banyak. Ya, tentunya ya itu sudah pasti biasa seperti itu. Tapi misalkan ternyata kita bisa temui secara dimensi geografis kok keuntungan di bulan Juni yang besar ternyata ada di kota kecil misalkan. Dari dimensi waktu bulan Juni, kemudian dari dimensi geografis kota kecil tersebut. Nah, kita bisa melakukan analisis. Ya. Kenapa? Oh, ternyata di bulan Juni, karena di bulan Juni adalah masa Lebaran misalkan. Oh, ternyata kok ada ini kota kecil, tapi secara geografis ya, kota kecil, tapi keuntungannya kok besar. Ternyata kota kecil tersebut, ya, di bulan Juni dia Lebaran sekaligus ternyata di daerah tersebut ada panen raya misalkan, sehingga orang-orang melakukan belanja gitu. Sebagai contoh ya. Bisa dilakukan proses analitik seperti itu. Lanjut, ada namanya drill down analysis ya. Nah, kalau di drill down analysis itu adalah pemeriksaan interaktif dari data ringkasan tingkat tinggi ya, dalam meningkatkan kemudian detail untuk mendapatkan pemahaman atau wawasan tentang elemen tertentu. Ya. Jadi dengan drill down analysis itu kayak seperti mengupas bawang ya, satu lapis, satu lapis, satu lapis. Kemudian yang perlu Anda ketahui adalah namanya linear regression ya. Linear regression. Ya. Jadi Anda kalau misalnya lihat Picobar ya misalkan, itu ada beberapa grafik-grafik ya, yang mungkin Anda bisa cermati. Ini grafiknya maksudnya apa misalkan. Biasanya sih ada keterangannya, biasanya yang mudah-mudah. Nah, ini yang agak sedikit membutuhkan pemahaman, ini namanya linear regression ya. Kalau linear regression ini adalah metode matematis untuk memprediksi nilai variabel dependen ya, berdasarkan variabel independen. Kemudian hubungan linearnya seperti apa. Nah, variabel dependen biasanya namanya di sumbu Y ya, di variabel dependen. Kemudian variabel independennya ada di variabel X. Bahasanya adalah kalau dengan linear regression ini kita bisa tahu ya, hubungannya, apakah ada hubungan ya antara variabel X terhadap variabel Y. Kalau bisa dilihat di sini ya, di grafis sederhana ini dia menunjukkan regresi linear yang memprediksi nilai ujian akhir berdasarkan skor tes bakat matematik. Ini ada skor tes bakat matematik. Ini tes bakat ya. Kita akan melihat apakah kemudian ada hubungan antara tes bakat ini ya, dengan nilai ujian akhir. Ujian akhir. Ya. Kalau misalkan kita lihat, harusnya kan ada hubungannya. Misalnya kita sudah melakukan penelitian. Memang dalam penelitian tersebut ada sebuah penelitian menunjukkan kepada Anda bahwa memang ada hubungannya antara tes bakat dengan prediksi nilai ujian akhir ya. Nah, kalau misalkan secara linear regression kita bisa melihat contoh misalkan skornya 40, maka kemudian nilainya adalah 60 misalkan. Kalau linear yang ideal adalah yang seperti ini. Akan ada hubungan.
Jadi ketika misalkan ternyata datanya linear, kita bisa mengambil keputusan bahwa kalau misalkan skor tes bakatnya kecil misalkan, karena nanti dia akan melakukan proses ujian akhir ya. Daripada kalau misalkan dia ternyata skor bakatnya masih kecil, berarti harus ditingkatkan. Ditingkatkan terus sampai kemudian dia skor bakatnya bagus sehingga dia bisa menghadapi ujian akhir. Itu sebagai contoh. Namanya linear regression. Berikutnya adalah data mining ya. Data mining itu apa? Data mining itu adalah BI analytic tool yang digunakan untuk mengeksplor ya, data yang besar ya. Kemudian dilakukan untuk apa? Untuk melakukan prediksi tren kedepannya seperti apa. Dan juga behavior-nya atau perilakunya ya dari penggunaan data tersebut ya. Kegunaannya apa? Ya kegunaannya untuk decision making. Nah, di dalam data mining ini ada namanya cross industry process data mining ya. Ada 7 fase ya, ada 7 fase dalam proses DM ya, dalam cross industry process for data mining. Apa saja? Pertama namanya business understanding. Jadi kita harus memahami goals-nya atau tujuannya dari proses data mining apa. Bisnis inginnya seperti apa? Objektifnya seperti apa? Ya. Kemudian berikutnya ada namanya data understanding ya. Data understanding ini proses dia mengkolek data, mengambil data untuk digunakan. Ya. Kemudian data-data tersebut ditransformasikan ke data-data yang lebih mudah dimengerti oleh bisnis. Lalu kemudian ada data preparation. Setelah tadi pemilihan data di data mining, data-data ini akan kemudian dipersiapkan ya. Dipersiapkan kemudian disesuaikan dengan kebutuhan. Lalu ada modeling ya. Modeling itu jadi seperti hanya kalau Anda membuat misalkan pesawat. Nah, kita buat maketnya dulu, buat modelnya dulu. Atau misalnya kita mau membangun rumah. Membangun rumah kita buat model rumahnya dulu ya. Nanti ada analisisnya, kemudian bisa dilakukan proses aslinya. Kemudian ada evaluasi dari modeling tadi, dievaluasi mana yang dibutuhkan, mana yang tidak. Lalu deployment data mining artinya menerapkan data mining untuk kebutuhan bisnis. Selanjutnya, ya ini tools yang sangat bagus ya, namanya dashboard ya. Dashboard itu dalam sebuah tampilan ya. Kalau sebagai contoh ya di Microsoft O365 atau Office 365 itu bisa menggunakan SharePoint. Jadi dashboardnya ditampilkan di SharePoint misalkan. Ya. Nah, dashboard ini terdiri berbagai macam-macam. Sebagai contoh misalkan tadi ada di view map-nya, ini di view map-nya. Kemudian ada tampilan grafisnya. Kemudian juga ada tampilan Excel-nya secara langsung. Ini sebagai contoh ya. Nah, di dalam dashboard itu kita bisa mengenalkan namanya KPI ya. KPI itu apa? KPI adalah metrik track progress dalam mengeksekusi strategi-strategi yang yang digunakan oleh perusahaan ya. Perusahaan organisasi dia punya objektif dan goal. Kemudian kita punya namanya KPI. KPI-nya apa? Contoh untuk contoh misalkan goalnya perusahaan di tahun ini adalah untuk server harus performanya bagus ya. Performa bagus apa? Kemudian performa itu diturunkan ke dalam KPI-nya IT misalkan. Oh, KPI-nya IT performance bagus artinya apa? Berarti tidak down. Contoh KPI 1. Server down atau maksudnya servernya tidak bisa beroperasi dalam 1 tahun hanya 1 kali misalkan. Karena tahun sebelumnya bisa 5 kali misalkan. Itu KPI-nya 1 kali. Nah, kemudian KPI yang lain contohnya lagi jaringan konektivitas jaringan 99,9%. Nah, itu contohnya KPI seperti itu. Nah, KPI tersebut nanti bisa dipresentasikan dalam dashboard. Ya. Contoh misalkan, oh ternyata ini yang tadi saya bilang down server dalam 1 bulan udah berapa misalkan. Ternyata 0, oh berarti masih sesuai dengan KPI. Oh ternyata udah 2, oh udah nggak sesuai dengan KPI, tadi kan KPI-nya 1 gitu.
Contoh yang lain lagi tadi apa namanya? Jaringan itu harus bisa performanya harus bisa 99,9% misalkan. Nah, ternyata di sini datanya masih 100%, artinya terkoneksi terus dari bulan ke bulan. Oh, ada di satu bulan tertentu dia 99% ya. Padahal syaratnya adalah 99,9, tapi dilihat lagi dalam rata-rata, biasanya KPI itu dalam 1 tahun ya. Di rata-rata, oh ternyata dalam 1 tahun ini rata-ratanya masih 99,95 misalkan. Oh berarti masih oke, masih sesuai dengan KPI. Ya, itu salah satu fungsi dari dashboard. Oke. Nah, ini ada namanya self-service analytic ya. Yang tadi kita sudah sampaikan bahwa ada namanya data scientist ya. Data scientist tersebut adalah orang yang mempersiapkan datanya. Nah, kemudian bisa juga dashboard tadi atau tampilan dashboard itu ingin yang menciptakan adalah user sendiri langsung. Jadi kita berikan akses kepada dalam bisnis itu ya, di sebuah misalkan dalam sebuah organisasi bisnis, yaudah ini seksi purchasing silahkan saya kasihkan, silahkan buat dashboardnya sendiri. Data-datanya diperlukan apa? Oh misalkan data yang dibutuhkan tabel 1, 2, 3 misalkan, oh ya diberikan. Untuk accounting misalkan, tabel mana yang dibutuhkan? Tabel X, Y, Z misalkan. Untuk departemen produksi misalkan, yang dibutuhkan apa saja? Nah, si data scientist hanya memberikan akses terhadap data tersebut. Nah, yang membuat dashboard-nya, yang membuat tampilan untuk kebutuhan report-nya adalah seksi-seksi terkait atau self-service ya. Jadi seksi tersebut, users tersendiri yang melakukan. Nah, ini hanya sebagai contoh ya, tidak contoh yang bisa digunakan untuk proses self-service ya, aplikasinya. Tidak hanya self-service sebetulnya, tapi ini aplikasi BI yang secara luas. Ada dari SP, ada IBM. Nah, yang dari Microsoft ya, tadi yang dicontohkan ada namanya Power BI for Office 365. Ada Oracle, ada SAP ya, SAP juga punya BI-nya namanya Business Object-nya. Oke. Lanjut. Terkait dengan self-service analytic ini, itu perlu sekali balance atau seimbang ya antara self-service analytic dengan protecting sensitive business informasi. Ya. Tugasnya siapa? Ya tugasnya si data scientist yang tadi ya. Departemen A, karena dia membuat reportnya sendiri. Sehingga departemen A, contoh accounting, oh ya udah saya kasih tabel ABC misalkan. Nah, biasanya di tabel, contoh misalnya di proses misalkan apa ya, di bisnis itu accounting. Nah, accounting kan dia punya data gaji dan lain sebagainya. Nah, kita harus imbang, jangan sampai data gaji ini diberikan hak akses subservice ke seksi produksi. Itu berbahaya. Ada namanya data, kita harus mengklasifikasikan dulu datanya, confidentiality-nya bagaimana gitu. Kalau data-data sensitif tidak boleh diberikan ke seksi yang tidak berhak gitu. Nah, itu perlu hati-hati yang namanya subservice ya. Kadang karena tidak cermat kemudian memberikan data-data yang sensitif ke yang tidak berhak. Nah, ini ada pro dan kontranya kalau misalkan business intelligence dan analytic tool itu diberikan layanan self-service-nya gitu. Pros-nya ya. Pro-nya itu si user itu bisa leluasa ya, leluasa membuat sendiri tampilannya ya. Kemudian membuat sendiri apa namanya? Sesuai dengan kebutuhan yang ada, dan prosesnya biasanya lebih cepat karena yang mengerjakan departemen sendiri dibanding harus menunggu data scientist misalnya, atau menunggu orang IT misalkan. Wah, saya harus buat laporan ini. Kalau orang IT kan satu, tapi kalau seksi kita kasih self-service banyak, dia terserah, silakan dibuat sendiri. Nah, tapi kontranya kalau tidak termanage dengan baik akan jadi risk ya. Akan jadi resiko. Karena misalkan, oh dia ambilnya salah.
Kan yang membuat analitik kalau misalkan user sendiri harus di training ya. Kadang kan tidak memiliki kemampuan apa namanya? Tidak selalu ya si user tersebut memiliki pemahaman yang baik terhadap data di komputer dan lain sebagainya. Berikutnya, ya ini harapannya kalau dengan yang tadi self service itu bisa mendorong user-user yang non teknis ya untuk membuat keputusan berdasarkan fakta dan analisis ya ketimbang intuisi gitu. Jadi kalau misalkan melihat data tersebut, wah, oh ternyata tadi ya penjualan ya, atau misalkan tadi di produksi misalkan, oh ternyata di jam-jam tertentu kenapa kok produksi di line A misalkan kok menurun, oh ternyata di situ di jam tersebut kebanyakan mereka merokok misalkan, sehingga perlu diambil keputusan ya, daripada misalkan cuma menduga-duga doang, wah ini kayaknya jam segini produksinya turun kenapa ya? Kayaknya nih pada sholat misalnya nih jam segitu. Oh, ternyata kalau misalnya kita lihat jamnya itu bukan jam-jamnya sholat gitu. Misalkan jam 9 turun. Oh, ternyata jam 9 atau jam 3 misalkan atau jam 2 misalkan. Oh, jam 2. Oh, jam 2 kan belum waktunya sholat asar misalkan. Bisa dianalitik karena kita tahu jamnya kapan tidak produktifnya dengan melihat analitik tersebut. Tapi kalau misalkan tidak ada tools analitiknya maka kita tidak bisa tahu. Tahunya dalam hari itu kita ada produksinya kenapa turun gitu misalkan. Nah, kelemahannya ya kadang biasanya karena data analitik yang kurang baik ya. Biasanya si user ini dia mencari-cari cara sehingga kadang waktunya tidak efektif ya. Kemudian juga ada misalkan kesimpulan yang tidak konsisten misalkan. Karena ada duplikasi data dan lain sebagainya. Sehingga prosesnya tidak efektif. Berikutnya keuntungannya kalau misalkan menggunakan self service ya, dia bisa meningkatkan atau mengaccelerate dan meningkatkan dan mempercepat proses decision making. Tapi kontranya adalah ini lagi-lagi ya kalau misalkan data analytics-nya tidak bagus ya, maka bisa overspending ya. Overspending itu artinya apa ya? Agak sulit saya menerjemahkannya, mohon maaf. Jadi kalau misalnya ada data source yang kurang yang tidak disepakati ya. Sebentar, saya coba terjemahkan. Ya, kurang lebihnya kalau misalkan data analitiknya kurang baik, maka kemudian proses pengambilan keputusan juga menjadi kurang baik. Nah, berikutnya keuntungannya adalah business people atau user itu dapat mengakses dan menggunakan data yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan tanpa harus memiliki kepemahaman teknologi yang expert ya. Jadi kalau misalnya dia butuh pertanyaan yang baru, kemudian harus melakukan proses pengambilan keputusan, ya, dia bisa menggunakan analytic tool yang sudah disediakan oleh data scientist. Tapi problemnya adalah kalau misalkan data scientist-nya tidak punya pengelolaan data yang baik, pengorganisan data yang baik, malah justru akan menyebabkan analisis yang buruk dan malah kalau tadi harusnya tujuannya bisnis intelijen adalah menurunkan cost, yang ini malah akan menyebabkan extra cost. Jadi memang secara di pengalaman di perusahaan yang saat ini saya bekerja di sana juga memang butuh ya namanya bisnis intelijen dan analitik ini.
Tapi lagi-lagi ya kita lihat satu dari segi biaya ya, dari segi biaya kan tadi 3 kunci suksesnya ya dalam penerapannya. Yang pertama adalah eh, tools-nya. Nah, tools ini erat dengan biaya. Jadi contoh misalnya kita beli Power BI-nya Microsoft ya, Office 365. Berarti kan ada biaya investasi untuk penerapan BI tersebut. Sebanding atau tidak. Yang kedua data analitik ya. Data analisis ya. Data scientist maaf. Data scientist yang baik. Berarti mungkin ini kategorinya bisa ke IT misalkan ya. Jadi perlu meng-hire juga kan, berarti perlu cost. Yang ketiga nih, yang paling tidak kalah penting, keinginan yang kuat dari organisasi untuk menggunakannya. Jadi terkadang karena sudah terbiasa dengan proses manual, jadi begitu lihat kok data singkat amat itu. Kadang ada yang orang kalau dalam bahasa milenial itu kepo gitu. Kalau dia ngeliat grafik, oh ternyata contoh lemburan terbanyak di seksi A. Dia kepo tuh. Seksi A itu siapa saja misalkan. Jadi organisasi tidak memiliki keinginan yang kuat untuk melihat ini masalahnya apa gitu. Jadi lebih malah ngelihat ini detailnya siapa saja nih orang-orangnya misalkan. Karena tidak langsung gitu. Jadi kalau misalkan tidak langsung menyentuh ke substansinya, tapi substansinya adalah apa? Oh, yang penting dikontrol misalkan seperti itu. Jadi organisasi harus sama-sama memahami kalau misalnya kita menggunakan business intelligence analytic ini goals-nya apa. Sehingga investasi yang sudah besar yang diberikan ini tidak sia-sia. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila banyak kata-kata saya yang keliru. Mungkin bisa disilakan Anda bisa koreksi saya ya. Dan materinya akan diupload di YouTube. Silakan komen jika Anda membutuhkan untuk bertanya ataupun bisa melalui WhatsApp terkait dengan materi yang disampaikan pada kali ini. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.